Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 manajemen pelatihan yang beranggotakan saya sendiri, Zalfa Farhana, sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Fajar Triatmaja sebagai pemateri. Yang ketiga ada Siti Kamelia dan Lintang Marhamah. Di sini kami akan membahas mengenai prosedur rekrutmen peserta pelatihan dan analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama ada pengertian rekrutmen, yaitu proses pencarian dan pemekatan calon peserta didik yang mampu untuk mendaftarkan sebagai calon peserta didik di suatu lembaga pendidikan tertentu melalui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh sekolah, kolektif atau lembaga rekrutmen. Jadi, dalam melakukan rekrutmen peserta didik sekolah atau lembaga pendidikan harus menentukan tujuan lembaga pendidikan tersebut, kemudian menentukan kriteria peserta yang akan diterima, membuat estimasi jumlah rombongan belajar secara keseluruhan, dan menentukan jumlah peserta didik saat ini, serta menentukan jumlah peserta didik yang akan diterima, dapat memperhatikan kriteria gender, prestasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tujuan rekrutmen. Tujuan umumnya yaitu untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sesuai dengan kemampuan sekolah dalam membina dan mengembangkan peserta didik. Yang kedua ada tujuan khususnya, yaitu yang pertama untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik dan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan. Yang kedua ada memberikan keadilan kepada masyarakat dan calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang tepat. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak dan orang tua peserta didik. Dan yang terakhir ada perkembangan teknologi. Saat ini telah memunculkan berbagai inovasi dalam proses rekrutmen calon peserta didik. Di antaranya diberlakukannya penerimaan siswa baru secara online. Untuk selanjutnya yakni kriteria dan tahap-tahapan rekrutmen. Nah, kriteria sendiri adalah patokan yang dimana menentukan bisa tidaknya seseorang tersebut diterima menjadi peserta didik. Nah, yang selanjutnya yakni tahapan rekrutmen peserta, di mana ada 9 tahapan. Yang pertama pembentukan tim rekrutmen, lalu menyebarluaskan informasi baik melalui media maupun secara iklan. Nah, yang selanjutnya yakni melakukan pendaftaran calon peserta, menetapkan metode seleksi, lalu melakukan seleksi terhadap calon peserta, dan yang keenam menetapkan hasil seleksi, mengumumkan hasil seleksi, menyiapkan daftar peserta yang telah dinyatakan diterima, dan yang terakhir yakni membuat data lengkap terhadap peserta pelatihan. Ya, selanjutnya saya Siti Kamelia akan menjelaskan metode rekrutmen peserta pelatihan. Yang pertama ada secara online dan yang kedua metode offline. Metode online ini menggunakan internet atau sosial media sebagai sarana informasinya, misalnya melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Sedangkan metode offline ini lebih menekankan pada komunikasi dari individu kepada individu maupun individu kepada kelompok atau dari kelompok kepada kelompok. Selanjutnya ada kendala dalam rekrutmen peserta pelatihan. Yang pertama terkait biaya penyelenggaraan. Kita tahu dalam penyelenggaraan pelatihan itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, misalnya dalam mengurus administrasi, fasilitas, dan sebagainya. Yang kedua, jangkauan lokasi calon peserta didik. Kita tahu jika pelatihan itu diselenggarakan secara offline, maka peserta didiknya pun hanya yang berlokasi di sekitaran tempat penyelenggaraan pelatihan saja, jadi tidak bisa dijangkau oleh masyarakat lebih luas lagi. Yang ketiga, supply dan demand. Kualitas peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan belum tentu semuanya maksimal dan belum tentu semuanya bisa memenuhi kebutuhan pasar atau dunia industri, sehingga walaupun banyak peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan, belum tentu output atau outcome-nya pun memiliki kualitas yang maksimal dan bisa diterima oleh kebutuhan dunia industri.
Selanjutnya, kondisi lingkungan eksternal, misalnya kondisi ekonomi peserta pelatihan. Tidak semua peserta pelatihan memiliki kesanggupan dalam membayar sebuah pelatihan, karena tidak semua pelatihan diselenggarakan secara gratis. Selanjutnya ada persaingan. Banyak sekali lembaga-lembaga pemerintah maupun yang bekerja sama dengan pemerintah ataupun lembaga swasta yang menyelenggarakan pelatihan, sehingga persaingannya pun semakin ketat. Maka dari itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelatihan dibutuhkan agar lebih menarik peserta pelatihan. Dan yang terakhir, ada persyaratan peserta pelatihan yang bisa diterima. Contohnya, misalnya program prakerja itu kan tidak semua masyarakat bisa mengikutinya. Ada kualifikasi tertentu agar masyarakat bisa diterima dalam program prakerja untuk mengikuti sebuah pelatihan. Maka dari itu adalah salah satu kendala yang dialami dalam rekrutmen peserta pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan atau biasa disebut dengan training need analysis. Analisis kebutuhan pelatihan adalah langkah awal dalam proses siklus yang memberikan kontribusi untuk pelatihan dan strategi pendidikan karyawan dalam suatu organisasi atau kelompok profesional. Analisis dilakukan pada tahap awal, merupakan titik awal yang penting untuk mengetahui kebutuhan training yang akan dijalankan. Analisis ini dapat membantu untuk mengidentifikasi sumber informasi terbaik tentang pelatihan kebutuhan. Analisis kebutuhan pelatihan bisa sangat tepat dengan adanya prosedur yang jelas melalui observasi dan wawancara dengan praktisi terampil. Hal ini relatif lebih mudah untuk menguraikan tugas pokok dan keterampilan, serta pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan. Langkah analisis kebutuhan pelatihan itu bisa kita lihat ada 5 bagian. Yang pertama adalah misi. Sebuah rencana perusahaan harus memberikan indikasi yang jelas tentang bagaimana perusahaan berencana untuk berkembang dalam waktu dekat. Dalam dunia yang ideal, cobalah untuk mengatur, berbicara dengan manajemen. Pada tahap ini pun, pada perubahan yang direncanakan yang mungkin membutuhkan keterampilan baru atau perubahan organisasi. Yang kedua, penyampaian informasi pada karyawan. Analisis kebutuhan pelatihan akan lebih baik jika pimpinan menyampaikan informasi ini pada bawahnya, sehingga mereka bisa membantu perusahaan agar bekerja menuju tujuan tersebut. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan kebutuhan pelatihan data dapat menjadi proses yang sangat memakan waktu. Ada beberapa kemudahan setelah proses pengumpulan data telah dilakukan. Dengan data-data yang telah dikumpulkan tersebut, maka sangat mudah untuk trainer untuk kembali menindaklanjuti apa yang telah terjadi dan apa yang perlu ditambah dalam rencana pelatihan tersebut. Yang keempat, analisis data. Setelah pengumpulan data dan selesai, maka sangat penting untuk memastikan memiliki sistem yang akan membantu untuk menyimpan dan menganalisis data yang dikumpulkan dari individu sehingga dapat menggunakan dengan cara yang diinginkan. Dan terakhir adalah menjalankan rencana. Menjalankan rencana memang susah dibandingkan dengan merencanakannya. Semua orang pernah mencoba, tahu betapa sulitnya untuk melakukan pelatihan pada beberapa karyawan untuk sesi pembelajaran formal, baik itu on the job dan sejenisnya. Jika ada anggaran pelatihan yang dikelola secara terpusat, beberapa informasi ini secara otomatis akan datang dan berhubungan dengan anggaran pelatihan. Sekian dari saya. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.